Yang ngapain pakai kayak obat gitu loh. Ya. Dan aku juga baru tahu kalau psikiater tuh pakai obat, kalau psikolog enggak. Ada psikiater yang nggak pakai obat juga. Oh iya, ada. aku baru tahu. Aku baru tahu. Dulu tuh aku nggak ngerti kayak ya udah psikolog sama psikiater tuh sama aja. Yang mana aja deh yang jadwalnya kosong gitu kan. Padahal dulu cita-cita aku pengen jadi psikolog, tapi aku nggak tahu gimana tuh. Nggak apa-apa lah kan. Cuma cita-cita aja. Nah, terus? di bawah awalnya aku nggak mau karena aku masih kolot kali ya, masih kecil kali ya. Aku ngerasa I don't need that gitu. Tapi kakak Kanu yang Kak Vio itu kayak kasihan gitu loh ngeliat aku. Jadi kayak boleh nggak tolong nurut aja ke aku kan udah selama ini nemenin kamu nih, aku udah bayar psikolog ya, kamu udah tinggal datang aja, aku antar, tinggal datang. Oke. Tolong hargain aku. Ya udah aku datang sebagai menghargai dia. Aku nggak mau banget Kak, karena udah dibujuk berkali-kali, aku nggak mau. Oke. Datang ngobrol-ngobrol, udah. Aku tidak merasa ada perubahan sebenarnya. Oh iya. Saat itu yang pertemuan pertama. Terus aku kayak tidak mau menyerah. Aku datang lagi lah sebulan kemudian kali ya. Aku nggak inget tahun 2002 soalnya. Datang lagi, better tapi kayak cuman 2% gitu dari 100%. Menurut kamu nggak works tuh di pertemuan kedua? Kayak apa sih nih? Tanya-tanya gini-gini. Iya, aku ngerasa kayak kok gue cerita mulu. Kayak gue tuh, karena aku tidak tahu sistem psikolog tuh kayak gimana. Kan katanya setiap orang berbeda-beda cara penanganannya. Betul. Tapi dia cuman kayak menjelaskan di endingnya aku kenapa segala macam. Habis itu pertemuan ketiga, aku akhirnya lebih lepas lah, karena yang pertemuan pertama dan kedua mungkin karena akunya tertutup, jadi itu nggak works banget Kak. Kamu nahan ya? Aku saat itu jujur aku tidak merasa aku nahan. Tapi psikolog aku tuh ngomong, aku tuh tidak tahu cara mengekspresikan kesedihan, bahagia, lagi merasa kesepian. Aku tuh tidak tahu cara ekspresiinnya. Aku kayak ngawang aja gitu loh. Jadi kayak tatapan kosong gitu. Iya. Kamu tidak memahami kamu lagi merasakan apa? Enggak. Dan nggak tahu gimana cara bilang ke orang ini yang kamu rasain. Iya. Wow. Saat itu aku tidak ngerti. Wow. Aku cuma tahu kayak kalau orang lagi jahat ya udah gue nangis. Tapi kayak cara nangis untuk gue bisa happy lagi aku tidak tahu. Iya, maksudnya bukan tidak tahu caranya, tidak tahu ini gue happy apa enggak. Kayak soalnya di akhir sesi kamu merasakan apa? Aku bilang ya capek lah kan habis nangis. Tapi bukan itu jawaban yang diharapkan. Jawaban yang diharapkan tuh kayak ya aku ngerasa lebih lega dikarenakan aku sudah menceritakan ini. Diharapkan aku juga gitu. Aku malah menjawab capek karena kan habis nangis, capek, mataku sakit. Paham. Gitu. Seharusnya kayak aku sekarang udah bisa mulai memproses. Iya. Aku sekarang mulai lebih ngerti. Tapi kamu malah. Tapi aku selalu bilang kayak gini. Aku ngerti kok maksud ibu dokter gimana. Aku ngerti. Iya, tapi kamu mengerti. Tapi kamu tidak mempraktekkan. Gitu. Terus coba deh, kalau ini PR kamu kalau misalnya lagi sedih diiniin. Kalau kamu lagi happy kamu ekspresiin gitu loh. Kamu tuh hidup buat diri kamu, bukan buat orang lain, bukan buat netizen, bukan buat orang tua kamu. Berbuat baik boleh, tapi kalau misalnya jadi people pleaser terus jangan. Which is iya tuh dulu. Sampai sekarang sih, cuman kayak sekarang lebih bodo amat aja. Kalau dulu tuh jadi ngebatin sendiri gitu, tapi kayak aku tidak sadar gitu loh Kak. Iya. Perlahan-perlahan itu menggerogoti mental aku, batin aku, pikiran aku. Dan lama-lama ngaruh ke badan aku dong. Lama-lama badan aku capek juga. Mental tuh ngaruh dong ke badan. Kayak kalau kita lagi capek, lagi sedih tuh badan kita capek, sakit. Efeknya apa? Kamu jadi gampang sakit atau? Kayak bisa yang kayak abis lari sprint gitu loh kalau lagi